Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir bersama sahabat Matematika Channel di tengah-tengah Anda dalam rangka menemani dan mendampingi Anda untuk belajar matematika agar Anda hebat dalam prestasi. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali ingin berbagi dengan menyajikan sajian spesial, yaitu kupas tuntas bahas soal-soal prediksi PTS dan PAT, materi seputar teorema Pythagoras. Memasuki episode yang ketiga kali ini, kita akan sajikan dua soal dengan tipe soal pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan teorema Pythagoras. Melanjutkan dari tipe sebelumnya yang memang membutuhkan kemampuan daya pikir yang kritis dan kreatif serta kemampuan menganalisa persoalan untuk mencari solusi pemecahannya. Untuk itu, persiapkan diri Anda, pikiran, hati, curahkan dan fokus untuk mengikuti pembahasan bersama kami dengan harapan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa membantu Anda untuk paham dan bermanfaat tentunya. Dan silahkan, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikanlah kepada yang lain. Insya Allah dengan kita berbagi kebaikan sekecil apapun, insya Allah sebagai investasi amal soleh. Jangan kita memandang kecil sesuatu, bahkan meremehkan. Karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil dan remeh itu, dia adalah luar biasa bagi orang lain dan justru mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Selengkapnya yuk kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT seputar teorema Pythagoras. Soal nomor 7. Seorang petugas pantai berada di dalam puncak menara yang tingginya 24 meter. Perhatikan di sini ilustrasinya. Melihat dua buah mobil A dan B yang sedang parkir dengan jarak pandang seperti pada gambar. Ini mobil A, jarak pandang pengamat ke mobil 26 meter. Kemudian mobil B, jarak pandang pengamat ke mobil B adalah 25 meter. Berapakah jarak parkir mobil A dan mobil B? Yang ditanyakan jarak A ke B ini, di sini. Nah, ini perlu kemampuan kita untuk menganalisa gambar sebagai sketsa dari yang diceritakan di dalam soal. Baik, mari kita analisa bersama dan kita tentukan berapa jarak A dan B sebenarnya. Di sini ada dua buah segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga PAM dan yang kedua segitiga PBM. Atau boleh yang pertama PBM, yang kedua PAM, tidak masalah. Yang keduanya merupakan segitiga siku-siku dan salah satu sisi siku-siku bersama adalah tinggi menara yaitu 24 meter. Untuk menghitung jarak mobil A dengan mobil B, kita harus menghitung jarak A ke M dan jarak B ke M. Yang pertama, kita fokus pada segitiga PMA, segitiga yang besar. Siku-siku di M, kemudian tinggi menara sebagai salah satu sisi siku-sikunya 24 meter,
Kemudian jarak pandang sebagai sisi miring adalah 26 meter. Kita harus menghitung panjang AM atau MA. MA kuadrat sama dengan PA kuadrat dikurangi PM kuadrat. Karena MA merupakan salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku PMA, maka kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. MA kuadrat sama dengan PA kuadrat dikurangi PM kuadrat. Kita substitusikan. MA kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. MA kuadrat sama dengan 100. Dengan demikian MA adalah akar kuadrat dari 100, yaitu 10. Sekarang kita fokus ke segitiga yang kedua, yaitu segitiga PMB dengan sudut siku-siku di M. Diketahui sisi miringnya 25 meter dan salah satu sisi siku-sikunya 24 meter. Kita menghitung salah satu sisi siku-siku yang belum diketahui. MB kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi PM kuadrat. MB kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. MB kuadrat sama dengan 625 dikurangi 576. MB kuadrat sama dengan 49. Sehingga MB sama dengan akar kuadrat dari 49, yaitu 7. Artinya apa? Dari jawaban MA sama dengan 10, artinya jarak M ke mobil A adalah 10 meter. Kemudian MB 7 artinya jarak M ke mobil B adalah 7 meter. Untuk menghitung jarak AB berarti MA dikurangi MB, yaitu 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi jarak mobil A dan mobil B adalah 3 meter. Ya. Jarak parkir kedua mobil ini 3 meter. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Ya, sip. Kita lanjut ya. Soal nomor 8. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter. Dan tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1,2 meter di atas permukaan tanah. Hitung ketinggian layang-layang tersebut dengan asumsi benang dianggap lurus. Baik, mari kita sketsa ya seperti ini. Katakanlah ini anak, dia sedang mengulurkan layang-layangnya dengan benang yang panjangnya 120 meter. Kemudian tangan anak yang memegang benang dari permukaan tanah adalah 1,2 meter. Jarak anak ke tempat tepat di bawah layang-layang 40 meter. Ditanyakan tinggi layang-layang berarti dari permukaan tanah. Nah, di sini kita fokus pada segitiga siku-siku karena yang namanya teorema Pythagoras itu pasti seputar segitiga siku-siku. Untuk menghitung tinggi layang-layang dari permukaan tanah, kita harus menghitung T terlebih dahulu, yaitu ketinggian layang-layang dari posisi ketinggian tangan anak yang memegang benang. Kita hitung dulu nilai T-nya dengan fokus pada segitiga siku-siku yang sisi miringnya 120 meter dan panjang salah satu sisi siku-siku 40 meter. Kita gunakan T
T kuadrat sama dengan 120 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. T kuadrat sama dengan 14.400 dikurangi 1.600. T kuadrat sama dengan 12.800. T sama dengan akar 12.800 sama dengan 113,14. 113,14 bukanlah tinggi layang-layang dari tanah, tapi tinggi layang-layang dari ketinggian suatu tempat yang sejajar dengan tinggi tangan anak. Untuk menghitung tinggi layang-layang keseluruhan, berarti nilai T yang kita dapatkan ini harus kita tambah dengan ketinggian tangan anak yang memegang benang tadi, yaitu 1,2 meter. Jadi tinggi layang-layang dari tanah adalah 113,14 meter ditambah 1,2 meter sama dengan 114,34 meter. Jadi sebenarnya mudah ya, asal kita bisa mengubah dari cerita atau narasi soal menjadi ilustrasi atau sketsa gambar, maka kita akan sangat-sangat terbantu. Dan intinya adalah kita asal paham dalam menggunakan teorema Pythagoras, apakah itu menghitung sisi miring atau menghitung salah satu sisi siku-siku, maka tidak akan ada kendala yang berarti. Semuanya akan mudah. Oke, dua soal pemecahan masalah sudah kita pecahkan bersama, kita selesaikan dan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami akan kembali hadir di episode berikutnya dengan sajian soal-soal yang variasinya tentu berbeda dan berbeda. Sehingga tidak ada bosan-bosannya belajar bersama di Sahabat Matematika Channel, karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan yang terbaik untuk Anda. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.